35. Oke. Hafiz, Rafa, ini ya. Oke, saya cek ini pertama sekali. Oh, belum kelihatan di sana. Waduh. Tapi yang di ini sudah kan. 35. Ini sudah minggu ketiga. Jadi saya harapkan di sini Anda mulai ngeklaimkan. Ini Hafiz Rafa sudah. Tugas satunya sudah, tugas dua belum ya? Belum. Nanti silakan mulai ngeklaimkan. Terus semua yang nanti ini yang tugas itu ownernya dipindah saya karena akan saya kirim ke apa gradernya apa namanya itu kalau salah ada, kalau mata kuliah wajib kan ada kan itu. Sekarang saya akan cek di sini yang multivariat sudah benar enggak ngasih nama filenya, karena nanti kan ada tugas UTS, ada UTS itu bisa nanti jadi ini jadi untuk. Nah, ada yang setiap minggu bikin satu file, nambah-nambahin penuh aja, gitu kan. Jadi sebenarnya pun ini Anda cukup satu project, tapi langsung isinya 3 itu bisa di overlay. Tadi namanya siapa? Hafiz. Oke ini ya. Nah kayak gini, jadi memudahkan saya kan apapun saya ada gather, ada, tapi saya juga akan checking ya. Ini semester kemarin 2 bermasalah, 1 bisa diatasi, yang satunya terlambat. Sudah artinya sudah urusannya lebih rumit, saya nggak tahu dia lagi bisa enggak. Oke, sekarang oke, silakan Anda mulai mau menampilkan. Jadi Anda nanti juga mulai bisa ngeklaimkan ke presentasi ya langsung. Jadi Anda sementara maksimalkan aja. Gitu. Oke, Anda mau menampilkan yang mana? Example 2. Oke, pertemuan kedua. Nah, ini cukup terorganisir rapi ini. Jadi, example 29 ya. Oke, silakan. Saya yang akan, Anda boleh nyuruh-nyuruh saya, Pak. Segerakan. Ya. Oke, silakan. Jadi, ada itu isinya 2 dan kita akan mencari nah, untuk mencari indikasinya kita dapat itu sebenarnya B dari Oke, silakan lanjut aja. Nah, dari permasalahan kemudian kita dapat mencari dengan memasukkan B yang itu dan setelah substitusi kita dan diperoleh mungkin ya diperoleh indikator pertama satu kemudian untuk pamjaya dua diperoleh satu kemudian untuk
Mungkin komputasinya dulu ini di ke collab-nya nggak ada, tinggal klik ke collab gitu. Ya walaupun masih sedikit, istilah masih pakai tangan pun bisa, artinya tanpa komputer. Bisa nggak sih tanpa komputer ada kerjakan ini? Oke, kalau ada. Jadi yang ini Anda kerjakan kan seperti kalau waktu kuliah aljabar matrix vektor kan mencari eigenvalue kan nggak boleh pakai komputer kelihatannya ya. Iya ya waktu itu ya. Harus semua pakai tangan gitu kan. Nah, kalau yang bisa ya tangan bisa, komputer juga harus bisa ya. Karena pada saat Anda mulai bekerja dengan data yang lebih besar, nggak cuma dua kali apa kayak gini dua kali dua kan urusannya gampang. Kalau sudah 100 kali 100 mau apa pakai tangan gitu kan. Nah itulah kenapa mulai saya ini kan mumpung masih ini nanti kontekstualnya harapan saya jangan dua kali dua lah gitu. Untuk mencari itu dapat dilakukan kemudian oh ya, nah sekarang ada boleh yang share screen karena untuk mulai mamerin running collab-nya. Karena nanti kontekstualnya kan juga pakai collab kan? Oke, sekarang ada yang share screen. Tadi saya untuk ngecek awal Anda sudah tertib gitu. Silakan ada yang share screen. Sistemnya dan harus mencapai dan ingin harusnya di untuk identitasnya kita dapat semua dulu dan itu cukup dulu dan mungkin kalau kita hitung dengan satu kan ketemunya satu-satu sebenarnya sama aja karena ini kalau dibandingkan juga satu jadi terbukti bahwa indikatornya itu bisa satu jadi mana yang akan di sini yang satu min satunya eigen value-nya mana yang pakai collab ya? Yang kalau misalnya di komandan itu nanti ketemunya kalau pakai collab sama. Nah ini kira-kira yang salah bukunya apa collab-nya? Kalau saya baca-baca lagi itu sama aja maksudnya nanti bentar 0, berapa yang ada katakan sama tadi mana nanti di ini kan dapat minus 0,7 sama nah, nanti enggak hasil akhirnya saya ingin dia di hasil akhirnya yang tadi katanya mengatakan yang di buku hasilnya berapa yang di buku satu jadi satu sama min satu maksudnya jadi ada dua eigen baru kan satu sama min satu terus kalau yang di collab itu 0,707 dan 0, nah ini yang jadi pertanyaan adalah pada saat seperti itu adalah secara matematik 0,7 dengan 1 sama apa enggak? Orang statistik kadang mengatakan sama gitu. Oh dibulatkan Pak gitu. Kalau dibulatkan ke ini 0,77 ya tadi. Ya 0,77. 707 ya ini ya. Nah nanti silakan tahu ini programnya gimana ngitungnya. Sama enggak dengan yang di buku tadi teori ininya. Kalau Anda pakai kalkulator apa enggak di sana? Enggak ngelibatin? Jadi bisa ketemu 1 sama min 1. Nah ini nanti silakan Anda cek
Kenapa kalau ada terjadi seperti ini, yang kesalahannya gimana? Sampai hasilnya sejauh itu. Ini sering untuk pembenaran bahwa makanya kenapa walaupun kita pakai komputer, pakai package kadang ini yang parah ya deskripsi itu. Ini Pak, saya pakai package-nya di Python Pak sudah gini. Padahal library, apa ini yang pakai Android library bisa dibuka, bisa kita kelihatan di dalamnya. Jadi justru kesempatan kita belajar. Kenapa akhirnya ini hampir 3 minggu ya saya ini kan karena nanti urusannya setelah UTS lebih banyak sudah kita akan banyak menggunakan apa teknik-teknik multivariat kan. Tapi diharapkan di sini, tolong nanti cek ya. Jadi nanti saya akan. Tapi yang kemis katanya sudah dipakai praktikum ya kelihatannya. Ya sudah kenangan asal praktikum ini kan minta saya Pak jadwalnya Bapak yang sore, saya yang pagi. Baru sekali ini ada praktikum minta seperti itu. Ini jadwal kan sudah mapan kan ini? Sudah apa? Yang itu yang jadwal siapa, pokoknya sudah dibikin, nggak tumbukan. Alasannya kalau yang sore tumbukan, nah, saya nggak tahu numbuk siapa. Gitu. Kalau alasan ruangnya nggak cukup, kalau saya di era kayak gini, yo praktikumnya jangan pakai yang enggak. Oh, tidak tergantung yang komputer di dalam lab. Ini kan kayak praktikum sudah kan, praktekan ini ya. Kalau saya malah inginnya sudah nggak perlu ada judul praktikum langsung, gitu. Karena ketua kuliah kita lakukan seperti ini, jadi lebih enak, ya. Tidak tergantung apa software, apa itu tergantung komputer yang ada di lab sana, tidak perlu. Oke, nanti dicek kenapa ini terjadi. Nah, sekarang misalkan Anda merasa Anda punya teman yang pintar, yang jago collab lah, yang jago ini jago segalanya, itu sering istilahnya jago kalau orang pintar kan. Punya? Sudah tanya belum? Nah, kalau nyari teman yang pintar susah, sekarang ada teman yang namanya siapa? Yang di dunia internet itu, yang pintar. Nah, itulah. Coba sekarang ChatGPT suruh ngerjakan itu pakai Python, bisa enggak? Soalnya tadi ditaruh di sini. Ini hari ini tadi saya coba kadang apa yang kalau belajar video ini punya teman banyak pakai OSIS teman tadi. Ada teman yang real, ada yang ini tidak ada di sini. Ada teman virtualnya. Kalau tadi saya udah coba ngecek di ChatGPT, terus sekarang itu sama aja soalnya perbandingannya tetap 1:3. Ya, oke, nanti makanya silakan ada. Jadi boleh pada saat di-overlay-nya, saya jangan juga pakai tangan saja gitu. Sebenarnya hanya di jalan. Dua sampai kalkulator loh. Kalkulator bisa tadi reviewnya. Nggak bisa ya kalian perusahaan tangan Anda. Detailkan di sana. Anda screenshot taruh di overlay. Ini kalau bisa kita langkah-langkah saja ini sesuai jalan pun harus berpakai ketemunya ini. Terus kita pakai apa? Mulai proyeknya tadi. Betul. Dan ada terus dikasih program yang itu gimana? Sekarang alihkan bagian kita ada perintahnya. Nah itu yang perlu ditelusuri. Terus yang ketiga sedikitnya itu juga sama karena ini. Nah inilah pada saat itu kita harus membangun berbagai macam informasi. Syukur kalau semua kan dapat lagi itu dapat dengan mata kuliah. Boleh disebutkan apa itu kan bagi rahasia boleh nggak boleh nyebut boleh ya karena saya undang-undangnya kerahasiaan data. Jadi anda tanya saya saya nggak bisa boleh. Tapi kalau saya menyampaikan suka apa apa. Tapi pemilik data nggak boleh dipaksa memberi informasi. Yang kemarin ada ini data tentang ini sebenarnya dikasih yang lebih banyak tentang pada saat ingin cari tahu sebenarnya yang sekarang sukses itu menjadi apa hasilnya? Anda tidak dapat yang tahu ini. Akhirnya, mungkin nggak mau kan yang hasilnya tanpa nama. Sekarang total orang saya 200 lulus. Ada berapa tamatan boleh? Pas mereka kan ada 7 ya. Iya, apa masuk 9 mata boleh? Kami juga tidak lama ada kira-kira berapa? 45 mata boleh.
Ada berapa? 50 kolom, 50 variabel yang berbeda. Kesini adalah orang bekerjanya di mana. Nah, itu kan atau malah paling sederhana cuma apa? Dia IPK-nya. IPK berapa? Sekarang apa sudah sedikit itu. Nah, itu contoh, tapi cara supaya mereka masih tak percaya bukan. Tapi kalau punya jadi benar bohong kan ya sudah lah urusannya kan. Nah, sekarang kan ada yang berhasil itu data-data milik yang akhirnya bisa untuk gambaran. Karena saya kemarin berusaha siapa yang penyebut nama itu dulu. Tapi itu kan nilai aslinya siapa sebenarnya? Siapa yang melakukan nilai itu? Yang presentasinya ini ada. Boleh saya ingatkan di bernama saya kan salah satu dari yang ininya. Ya, sudah seperti. Tapi ada juga yang masuk di kepala sudah tertentu yang kenapa harus dengan sekali. Harus kalau dengan saja masih ambil mata kuliah itu. Nah, ini harus kita harapkan kita mulai kuliah itu kontekstual itu adalah Anda dari kontekstual apa ini? Tadi nanti silakan yang PL tadi tambahkan. Biasanya akan pakai kombinasi. Apalagi di sekarang siapa yang menebarkan namanya ada yang istilahnya luar, ada box, ada apa namanya itu yang dibayar pasar loh. Pasar yang dibayar itu dia harus sama melakukan sesuatu ke bagaimana supaya yang bayar itu dibikin box namanya influencer. Atau bahasa Indonesia relevannya sama influencer. Influencer juga antara influencer orang itu. Nah, seberapa efektifnya dia bekerja, kita bisa lakukan. Karena pertimbangan itu kesempatan Anda sudah berbuat banyak hal yang hidup dengan motivator. Maka dari itu cuma dua lagi. Bisa menarik banget, menariknya gitu. Walaupun Anda bisa juga cuma isinya apa? Pemecahan yang baik itu. Yang kolomnya adalah ide atau kolomnya adalah IPK dan lama belajarnya. Dengan teman Anda berdua atau dihitung-hitung saja dulu. Dapat nama-nama? Ya mungkin belum bisa melihat besar, tapi junior kan sudah besar dia. Ada apa dengan yang namanya? Ya kan hari ini kita masuk terkait dengan statistiknya. Ini kan masih lumayan yang penting kan tadi. Ngapain? Apalagi pada saat biasa dipakai di minggu-minggu berikutnya ini ada market ada. Oke, saya dari sampel ini sampelnya sama saja tadi. Tapi nanti kalau ada seperti hanya 2 jam. Baca baca cuma 9 berapa? Terus 90 100 menit ya. Yang ini sudah kita lihat. Tapi yang lalu bagaimana? Makanya tadi saya ingin lihat di overlay-nya. Memang oke Anda naruh di atas. Saya tadi sudah melakukan. Jadi ini ya. Jadi kalau saat ini saya juga akan masuk sana. Nanti akan saya juga ini kan. Kenapa saya senang dengan ini? Saya tinggal klik kemana-mana. Saya sudah kemana-mana. Nah, pada saat Anda misalnya main di ChatGPT itu juga kasihlah linknya. Itu. Tanya link ini. Ini contohnya tadi ya. Saya hanya ingin. Saya akan belajar hari ini kan. Ini hari ini kita akan masuk ke yang namanya sample geometry and random sampling. Kita ketikkan aja. Dia langsung komentar apa? It sounds like you are interested in learning about sample geometry and random sampling. These concepts are commonly used in statistics, data science, and various field of engineering. Ini memotivasi enggak dengan ini kalau dibuka dengan kayak gini? Saya lagi ingin apa
orang statistik. Anda merasa langsung apa? Oh, ini ada manfaatnya. Saya kan prodi statistik, sama saya statistik. Saya termotivasi belajar ini. Walaupun apa? Cuma sampel geometri and random sampling. Oh, ini kan. Padahal kata geometri ada nggak, mata kuliah geometri ada? Mata kuliah geometri ada masih? Ya, saya sempat dulu ngambil mata kuliah geometri. Masih gambar-gambar di situ pakai papan. Di SMA masih dapat pelajaran geometri. Gurunya masih pakai papan itu, pakai penggaris itu. Masih pakai penggaris yang ini atraksi kadang itu kan. Terus ininya kan besar kan, penggarisnya sama ininya. Kalau sama yang ramai sekarang betul. Betul ada. Kalau sekarang masuk viral kan, kena KJ RF ya, kekerasan dalam sekolah ya. 4 tahun ya pasalnya itu. Nah inilah yang saya harapkan untuk di sekarang. Kenapa tadi saya dorong ke situ? Oke, makasih ya untuk siapa? Tindak Naufal. Hafiz. Karena banyak nama masuk di sini, kadang jadi yang ingat yang mana. Oke, sekarang saya yang share screen sebentar untuk akan mulai masuk ke materi yang hari ini. Saya udah yang berbagi layar ini. Lanjutkan. Oke, kalau kita lihat kan hari ini kita ini kan, kira-kira akan menarik enggak perjalanan hari ini? Ini pakai wisatanya kita mau ke Palembang, yang menarik. Semangat enggak? Pakai dari ini kan hari ini. Nah, kenapa sekarang saya partainya lebih dekat dan kita buku kan banyak yang juga lihat. Kalau soal materinya yang sama, kan bagaimana cara menginformasikan? Terus sekarang ada ngobrolnya harus begini, langsung pakai Python, pakai kali, pakai jelas, pakai desa, karena supaya mau ada yang mau baca. Kira-kira di masuk kuliah ini, saya kasih di Google, daripada banyak, itu masih kurang kan? Kurang Pak, itu sampai sama, udah ini. Anda boleh pakai apa? Searching engine-nya dipakai Pak. Saya punya apa minta bantuan sih. ChatGPT ini punya enak pakai untuk belajar. Kemarin itu apa sih? Pastinya apa sih? Maka kan sekarang mungkin saya masih belum menikmati masa AI sudah mulai keluar. Saya sebagai dosen jadul, saya apa? Dosen itu zaman-zamannya gitu. Kalau ada yang ikutin aja, tapi kan ada teman tulis di papan ini sampai papannya penuh. Ini aku sebenarnya maksudnya kecil. Tapi tidak saya kan, saya namanya apa? Saya juga, nah, tapi saya ada termotivasi untuk mau belajar sana. Apa yang kemarin? Lupa saya kenapa sudah harus pakai? Saya nggak tahu belajarnya kemana. Saya teman nggak bilang. Tapi teman saya pakai nggak? Kalau terus lagi kursus YouTube tutorial collab. Terus akhirnya apa? Kita cek GPT baru saya mana sih collab itu? Wah, oke ya, dari kita lihat, kita mulai sampel geometri, berarti kita mulai bicara geometri di sampel punya siapa? Pikiran sampel. Siapa yang pernah menggunakan istilah sampel? Apakah orang statistik? Bukan, yang memang di luar sana. Kenapa perlu sampel? Banyak yang dokter nggak pakai sampel. Serem nggak? Kita dari ini mau periksa darah kan, sudah semua darah kan dibawa ke kantong kan. Boleh nggak lapor suatu data ke lab itu? Mana? Kadang ada instruksi. Kadang ada yang diambil di mana?
Ada harusnya protes kan? Yang sakit kepala ini demam, tinggal di Jakarta Taliban yang diambil. Nah itu masalah apa? Kita berusaha dengan server, terus gimana kita random sampling? Karena ada, apalagi nanti juga yang di survei juga ada tentang. Nah kira-kira kalau ada tantangan itu random sampling namanya. Oh, yang itu positif. Apakah ambil dari tangan? Seorang tangan terus ambil dari jarinya. Jari di ujungnya apa ini semua di semua lama sekali. Dan kenapa mereka nggak perlu gunakan sampel random? Tetap pakai sampel, tapi nggak perlu data random. Kira-kira kenapa? Kira-kira ada daratan dari di tangan sama di lengan sini. Kalau mungkin yang lain sendiri sama ya. Kecuali sudah besok ada anomali yang seperti ini. Kanan saya golongan darahnya mas, tangan kiri golongan darahnya mulai mana saya jadi. Dia nggak mau, kan ada serang di kanan, serang di kiri. Serang kita ada pencet serang di kiri, karena kanan nggak mau. Jadi dia enggak, padahal itu kan memang pertanyaan biologi. Ini kan di pelajaran itu ada apa? Bagaimana? Jadi akhirnya dia apa semua udah lomba dari gimana aja. Oke, sekarang kita terus akan lihat di situ setelah kita punya rencana, kita akan melihat value. Jadi kemudian kita akan melihat sampel minyak dan kalau orang artificial intelligence apa? Kalau sudah kami sebenarnya pasca teman kualitas ini yang kemarin banyak sekali mereka misalnya yang kualitasnya mereka pada melakukan sanksi yang spesial. Tapi kemarin banyak digunakan dari data tidak jelas yang kali data. Dapatnya apa? Yang kualitatif semua terus konversi. Sangat setuju satu kepala. Kenapa? Karena kalau ditanya langsung dia nggak tahu. Nah, kualitatifnya, maka dibawa ke bentuk kualitatif ini. Terus setelah itu diindah. Tapi kalau misalnya minta informasi langsung untuk yang bersifat kualitatif, itu juga mesti dia yang mau ngasih. Maka dengan intervalnya, kamu sehari, atau itu juga kamu sehari keluarkan untuk apa uangmu berapa? Mesti ada masih apa interval kan itu? Ya saya sih rata-rata per hari sekian. Nah mau tidak mau kan orang akan biaya sisi. Terus sampai itu ke jenis varian kita mulai lihat sampel ini korelasi ini yang favorit di multivariat. Tulisannya apa? Rata-rata pada deviasi apa? Variasi terus apa? Hubungannya. Kalau nggak ada hubungan kita nggak perlu belajar multivariatnya jadi sama-sama. Saya ini bisa dikendalikan semua variabel dalam hidup ini semua adalah independen, ada kaitannya sama sekali. Nah, kalau orang berpikir kayak itu betapa sederhana hidup ini, nggak ada hubungannya. Tapi dalam politik ini istilahnya apa? Pertama, cawe-cawe, percaya itu. Dia ada pengaruhnya. Siapa yang diberikan itu? Yang satu itu bersama. Nggak tahu pakai analisa yang mana. Jadi kalau itu ada hubungannya. Nah kalau kita punya banyak variabel, kita terpaksa melakukan apa? Nah sekarang ini untuk supaya Anda kapan? Jadi itu apa saja harus membutuhkan kombinasi linear. Oh, yang linear, kenapa nggak non linear? Saya ini ibadah. Oh saya senangnya di dalam hidup. Udah selesai. Siapa yang mau menyebutkan data-data? Siapa yang bukan pelanggaran
Jadi kira-kira kalau misalkan ada yang berat badannya 55, ada berat badannya 70. Kalau cuma dengan ini sudah dengan gambar, ini sudah bisa lebih ya. Ini 70. Ini adalah saran. Tapi kalau sekarang saya tambahin berat badannya yang 55 kalau berat badannya 70, yang 70 berat badannya 55. Kalau saya gambar sendiri tinggi badan, ini berat badan, ini mulai kembali ke yang ini 70, yang ini 55. Bisa nggak ada yang seperti ini? Tinggi badannya 55, tapi berat badannya 70 ada kan? Tingginya 70, berat badannya 55. Boleh bisa bayangkan seperti apa kan? Kalau ini jadi, kalau kita ambil rata-ratanya, ada manfaatnya sebenarnya. Karena sekarang saya punya tinggi badan, saya sadar isinya datanya apa? 55 dan 70. Ini orang kedua 70 dan 55 untuk yang dibikin. Nah, pada dokter membutuhkan apa? Kamu overweight. Pakai apa? Dia katakan itu namanya BMI. Siapa yang tahu rumusnya BMI? Nggak usah bingung-bingung, saksinya aja. Kecuali ada internet, mau tanya siapa? Apa tanya dokter? Itu aman. Jadi pada saat belajar, maka akhirnya betapa saya nggak bisa hidup tanpa internet. Saya pikir baru pengen tahu apa itu dulu, tapi coba itu sendiri, itu nggak mempan sudah percaya. Bonusnya apa nggak ini? Siapa namanya? Berapa? Ini peringkat kita. Apakah saya masukkan ini 50 dibagi 55? Nah, nanti satuannya itu apa? Yang tinggi harus meter. Yang ini kilogram. Yang ini berarti ada masalah kan? Yang ini harus tulisnya apa? Nah, mulai kan ada penyesuaian pada saat saya ingin berbeda. Sekarang sudah di yang tinggi. Jadi kalau kuliah saya gini, dalam kalkulator saya bisa hitung ini dapat ini buang-buang energi. Kalau langsung pakai komputer, tempat saya dapat BMI-nya ini berapa? Nah, silakan ada yang pakai komputer, silakan. Yang pakai kalkulator, silakan gunakan kalkulator. BMI-nya berapa aja langsung silakan. Tapi yang overweight siapa ini kira-kira? Yang underweight siapa? Belum dihitung loh ya. Tapi sudah bisa ngira-ngira. Siapa yang overweight? Orang pertama, orang kedua. Nah, mau hitung dulu Pak. Berapa sedang utamanya? Dapat 100. Berapa? Rumusnya ini. Ini sudah bisa kan di dalam itu. Kalau sampai ada yang berbeda, tentang saya cek sumber referensinya. Kan sama sama seperti engine kan pakai nah di video apa sampai mengatakan beda yang mestinya ada. Ini berapa? Yang paling utama sudah sama semua. Kalau ada yang beda, yang kasus tadi yang kita ceritakan dan ada bapak itu sama dan yang kedua. Sekarang cek BMI berapa sampai berapa yang dia overweight, dibagi berapa, siapa yang normal,
Gimana? Oh, sorry. Ada nggak orang tingginya 5,7? Nggak ada kan? Pikirannya kalau saya tadi mau tanya ada kan keberatan ini kategori rahasia ya Pak. Saya paling tidak suka pertanyaan di gimana keberatan kecuali di rumah sakit atau di klinik. Keberatan itu berapa Pak? Tapi kalau ada datang ke dokter mau tidak mau suruh kalau berat badan keluar tanya keberatan itu berapa? Makanya kita bilang ini kan ekstrim dah, cuma bolak-balik kata real bisa aja dijumpai orang yang tingginya cuma 0,7 tapi berat badannya 55. Ini tingginya 0,55. Apa sebetulnya? Benar ya tingginya 55? Ini ya. Kira-kira kalau keadaannya kayak gini, dia termasuk yang namanya dilihat di usia berapa dia? Ada banyak orang berat badan lebih tinggi, berat apa? Besar dia daripada ada, padahal dia masih usia SD masih berapa? Tingginya masih berapa? Bisa lihat pasien. Ada terlaksana kan ini karena ada terlaksana di orang-orang yang normal. Dilihat yang kebetulan dia nomor, maka saya ini nomor berapa sampai ini nomor berapa? Mulai pertama berapa survei? Saya ini berapa? Yang katakan nomor berapa? Dari 25. Tapi itu enggak di negara kayak gini. Kita lihat banyaknya anak masih tingginya masih pernah lihat apa tadi namanya yang dari tingginya nggak bisa apapun yang sampai namanya apa tadinya besar ya jekol yang sering dipakai di situ. Namun juga ada yang habisnya berusaha tingginya cuma berapa? Atau sih jauh ini berapa? Tapi untuk dia ngapain? Tapi kan ada dia. Bisa. Kalau ini adalah untuk ekstremal. Tapi sekarang yang di sini misalnya Anda nggak keberatan datanya diambil dengan cepat turun di sini. Tapi yang jadi pertanyaan bukan itu tapi ini. Sebagaimana tadi itu mukanya muslim. Saya merasa terusik apakah itu sudah masih kurangnya paling dipakai, tapi itu masih dipakai untuk ini haruslah kurangi makannya ini karena sudah nggak sehat. Apakah untuk kali ini dibanding ini sudah? Kalau dibalik sih enggak ini. Saya merasa makin normalnya berapa kali ini normal? 18,4 sampai 24. 18,8? 24,9 ini 9 juga. Ini juga sama ya. Ditemukannya bagaimana? Siapa yang tahu? Kenapa enggak ada saya tahu? Sadar tidak saya seperti itu. Kita secara atau secara itu sudah lama sekali. Tapi apakah sudah ada kebanyakan dan jam satu sekarang dalam seluruh dunia itu sesuatu yang dan paket lengkapnya sekarang ditambahi semua potensi sama ini. Kalau saya nggak ngalamin tadi sih bisa berani. Tapi berbeda ini sama tensinya. Kenapa nggak dibikin rumus sekarang? Orang yang normal adalah siapa yang rumusnya? Mengkalikan tensinya, sistolnya kan diastolnya, atau ditambahin, atau dipangkatkan. Nah, gimana kita menghasilkan rumus itu dari mana? Ini bisa dilihatkan rumus ini?
Bisa dengan cara apa? Dilekan. Sama dengan apa? B minus 2 per T. Linear dari udah linear dalam variabel, linear dalam parameter. Karena parameternya adalah depannya yang fungsinya adalah 1, ini 2. Nah sekarang kalau semua yang di sini dalam gambar sama ini, terus saya pakai apa namanya ya, dengan bantuan multivariatnya ini, bisakah kita dapat suatu bentuk kayak gini? Nah nanti kita coba kalkulasi. Dan ini berlaku untuk orang usia berapa? Supaya nggak ada kejadian kayak gini. Orang tingginya 0,7 berat badannya 55. Ada searching ada nggak? Ya tadi yang kalau Anda tahu mungkin akan untuk penggunaannya jauh ini benar. Oh enggak, ini beratnya berapa? Terus satunya lagi, satunya agak besar. Kan ada yang artis yang bersendiri, ini kan satu lagi namanya sobat. Ada untuk. Tapi bisa juga adalah anak usia berapa yang identik dengan otomatis? Anak usia berapa? Yang maksudnya normalnya 0,7. Usia kelas usia berapa itu berarti? Mahasiswa enggak, kecuali tadi ya yang SD ya, SD kelas berapa? Anda waktu tingginya masih 70 cm. Balita ya, karena kalau di taman bermain ada tulisan tinggi 130 pun. Wah belum bisa, ini karena masih tingginya 50 cm. Tunggu besok. Kira-kira usia berapa 5 tahun? Berapa? Nah sekarang 5 usia 5 tahun ada yang berat sampai sini. Kan saya juga sambil biasa kata kasihan jalan sudah susah banget. Padahal dia harusnya masanya lari-lari kan. Karena terlalu berat. Nah ini tentu kontekstual karena bangsa kadang-kadang mungkin untuk nanti yang di sini. Ya nanti soal lihat formulanya nggak menarik ya. Silakan nanti kan di. Kita biar cepat dulu saya akan. Kayaknya selainnya tadi sudah saya buka. Di mana? Oke lah, saya ke sini. Sekali lagi Anda pada saat belajar silahkan supaya nggak ngantuk, gunakan semaksimal mungkin. Dan sebaiknya belajar itu adalah menurut saya harus ada koneksi internet. Kenapa kita butuhkan koneksi internet? Ini yang untuk minggu depan ya. Kita pertemuan ketiga ya benar ya. Sekarang ketiga apa kedua? Tiga. Jadi saya makanya kalau pada saat jadi tadi saya coba copy aja. Kalau Anda bisa baca ini, kok saya lihat setelah di bukunya agak jelas. Anda copy aja, kasihkan di searching engine, mau pilih punyanya Google bisa, boleh punyanya Microsoft bisa, bisa juga punyanya apa? ChatGPT. Beda perusahaan enggak itu? Siapa yang paling pintar? Ini dengan kata yang sama ini, kalau saya kasihkan si googling, dapatnya apa? List sumber yang Anda harus lihat. Nyoba berapa. Sampai sini mulai. The geometry of the sample. Anda masukin kemana? Mesin googlingnya boleh, si punyanya apa kalau Microsoft itu Bing apa ya? Atau di HP-mu aja. Jadi di bab sebelumnya kita kayak aljabar matriks vektor aja, kayak kuliah itu. Sekarang mulai bagaimana itu berpindah ke statistiknya. Nah, sebenarnya kemarin sudah ada beberapa saya lihat yang tugas kontekstualnya sudah mulai melibatkan bagaimana edukasi geometriknya.
Karena apa? Di statistik juga banyak bentuk buat visual-visual kan itu. Untuk apa gambar-gambar kayak gitu. Apalagi di teknik multivariat besok semakin di buku yang ke belakang ada banyak sekali berurusan dengan dimensi tinggi. Bagaimana? Kenyataannya Anda kalau lihat gambar, misalnya apa? Dimensi 2 atau paling dimensi 3. Bagaimana kalau dimensinya makin tinggi? Bisa nggak Anda bayangkan itu apa itu? Nah sekarang karena kita kerja di statistik, kita akan gunakan berupa yang sampling. Nah karena kita mempunyai banyak variabel, kita berurusan dengan apa namanya? Joint distribution, kadang kita berurusan dengan itu. Kalau pas univariat kita nggak perlu itu. Ada join-joinan kayak gitu. Nah, kita akan berurusan dengan N kali P. Jadi N yang menunjukkan barisnya adalah banyaknya apa? Kayak sampelnya. Terus ke arah kolomnya adalah variabelnya. Nah, ini yang sudah yang pertama, contoh kemarin sudah saya buatkan ini belum ya? Yang untuk bab 3 sudah belum ya? Kalau belum, polanya sudah tahu kan? Yang example terakhir siapa ini? Nomor 11. Padahal di contoh soal yang bab ini ada berapa? Kan nggak sebanyak ini, kadang nggak sama. Nah, nanti akan saya set ini kayaknya bab 3 belum ya. Jadi mulai berapa, kalau kemarin kan di sini terakhir apa yang ini jadi kadang kan nggak mungkin 11 pasuk 20 ini kebetulan pas bisa ya, oke saya pakai. Yang penting dia dapat apalagi. Tapi oke lah, nanti akan saya set itu kembali. Jadi kita ingin lihat apa? Min faktor. Jadi kalau masing-masing kayak tadi, kalau saya hanya ingin lihat misalkan ini kan sebagai variabelnya tinggi badan dan badan. Di rata-rata kan ada gunanya kan? Rata-ratanya ini adalah nilai. Oh berarti ini anak-anak. Balita saya kalau balita sudah tingginya berapa misalnya itu? Tapi lihat ini rata-ratanya banyaknya gunanya orang. Sudah dewasa di zaman sekarang. Karena logikanya ini mesti berat badannya harusnya sekitar masih ya 30-an kilo misalnya. Berarti ini makanya jadi ekstrim banget secara masuk ini. Padahal udah lebih dari 25 kan, apalagi kalau ada sudah masukin apa trio yang sekarang harus jadi perhatian Anda. Apa yang sekarang kebanyakan diberikan orang yang sudah tua. Gitu. Anda pernah perhatikan asam urat belum perlu, kolesterol ada belum perlu, gula ada belum perlu, padahal kenyataannya tiba-tiba oleh karena faktor gulanya tinggi. Kolesterolnya sudah tadi mulai usia mulai karena kolesterolnya, asam uratnya rasa pegel-pegel terus ini sudah mau kebanyakan ya. Nah ini tadi video yang pertama tensinya yang berada itu biasanya selalu dicek. Nah silakan datang besok ke acaranya apa? HPU. Ada tahu singkatan apa HPU? Di sini itu di dekatnya selasar nanti diukur apa? Trio yang tadi. Nanti ada punya variabel apa? Tinggi badan, berat badan, tensi, sistol, diastol, terus apa? Kolesterol, gula, dan asam urat. Berarti sudah punya 7 ya. Untuk apa itu diambil datanya? Oh ini baik semua Pak, aman. Baik-baik saja. Kalau ikuti standar apa? Masing-masing variabelnya.
Jadi pada saat itu sudah jadi ini, salah satu ada yang enggak, akibatnya apa sebenarnya itu. Nah inilah saya harapkan dari kuliah multivariat ini Anda bisa memainkan itu dengan baik gitu. Menghitung apa? Ada rata-rata, terus varian kovarian dan nanti ke korelasinya itu. Nah, di sini nanti di contohnya ada juga yang random sample dan non-random sample. Terus tadi ada varian, kita akan ada general varian. Itu ngapain? Jadi kita butuh apa tadi? Menghitung apa tadi? Determinan apa ya, Mas? Apa? Hafiz ya tadi ya. Ada yang itu ada yang itu determinan nggak tadi? Ada kan? Tapi untuk nyari apa tadi? Eigen. Nah, kalau di sini kita disuruh juga mulai menghitung apa? Determinan dari S-nya. Padahal S apa tadi? Matik varian, kovarian, dan korelasi. Maka nanti yang dapat contoh ini 311, 312, perhatikan ya pada saat apa? Terus sampai kita menghitung total sampel varians. Nah, kenapa saya bawa ke kontekstual supaya Anda kalau dengan angka-angka yang di textbook ini kan sebatas angka-angka yang hanya di set, kayak seperti waktu kita belajar aljabar matrik vektor, itu kadang adalah ya hanya angka-angka yang dibuat untuk ilustrasi bagaimana mencari determinan, mencari eigenvalue, eigenfaktor ada seperti itu. Tapi pada saat sudah dengan data real, apa maknanya? Seperti tadi ini Anda langsung merasa waktu di sini ada yang tadi sudah mulai protes di bagiannya di panitia 70 itu kalau bahas siapa ya? Tapi kayaknya tadi kayak harus sadarnya di sini. Karena saya ingin bikin yang menarik bagusnya tingginya tinggi ya berat badannya tinggi. Iya, kelihatan ideal. Dilihat enak. Atau yang tinggi banget tapi berat badannya udah kelihatan kurus ya. Yang lu kelihatan terbuka. Nah, kalau di statistik kita tadi mencari kalau sudah kita punya sampel apa? X bar. Berarti ini adalah oke, terus kita melakukan apa tadi? Sebenarnya korelasi juga yang sampel dilakukan. Nah, pada saatnya kita butuh apa tadi? Melakukan kombinasi linear dari variabel yang kita miliki. Nah, yang ini namanya sedang melakukan apa? Kombinasi linear dari bukan variabel yang aslinya kan juga linear kan? Tapi saat transformasi ini variabel T dengan variabel T dan T ini adalah salah satu bagian dari di tempat kami mengajar kita multivariat, subvariabel, PSF, modelnya, proses aplikasi. Jadi kan begini sama sama, tapi semua lakukan dengan baik. Kita melakukan, tapi kemana ada yang saya lagi model ini ya, ada yang sedang ingin melakukan survei gara-gara saya Pak, nyari data itu susah Pak. Survei aja, tapi tanpa nama data dia apa? Maka kita juga jadi perhatian dari terserah. Yang ditanya apa? Kamu kalau belajar berapa lama? Kamu belajar sendiri atau kelompok? Dia juga sendiri yang ada pengaruhnya. Nah kalau ini kira-kira kenapa dulu juga sudah tertarik dengan bahasa ada secara monitoring of DNI. Nah kadang-kadang dapat tahun berapa muncul data dalam bahasa orang dulu yo bisa merakit rumus B dibagi apa? T kuadrat di cara menemukannya. Tapi saya belum bisa lihat buktinya bagaimana menemukan rumus itu. Anda nggak bisa bikin rumus yang baru sekarang? Bisa itu versi DNI versi saya selaku varian. Saya akan bikin rumus baru. Nah, baik kombinasi linearnya. Nanti silakan ya, mulai kalau itu dibikin kombinasi linear, dapatnya apa?
Ini ada baca sebagai X1, ini sebagai X2. Dan ada istimewa saja ini. Ini kan ada istimewa kan? Sama menentukan itu dapat ini. Jadi, ini karena pangkat min 2 jadi min 2 kan? Tapi kalau data ini sekarang saya dibanggakan tak ini. Saya ingin bikin, kemudian kita akan apa? Mungkin belum tentu kalau kita mau coba regresikan dengan PNI yang ada. Bisa saja nanti mungkin bisa ada kenapa kita bikin kombinasi yang sebenarnya kayak apa lagi yang. Nah sekarang kalau kita lihat ada 313. Ini untuk penugasannya, ini untuk berarti kita pakai yang kalau ini 19 anu tinggal sudah pakai 11 berarti yang ini dapat berapa? Adalah sekarang tadi 11 berarti ini yang 12 ya, nanti polanya gitu. Berakhirnya di mana ini? Saya tarik ini semua. Tadi contoh soal cuma 13 ya. Oke, 13 berarti ini sudah 1 ya. Kembali ketemu 13, 1 lagi. Kembali ketemu 13, 1 lagi. Nomor 13, 1 lagi. Nah, sekarang soalnya ada berapa? Berarti ini untuk soalnya nanti dia dapat nomor ini 11, berarti 12. Wah, ini dapat yang 12 sama 12. Tapi sudah beda ya, karena untuk di sini kita akan lihat. Tadi kan hanya judul ininya. Karena kan nanti yang pada saat mengerjakan contoh, yang dapat contoh atau yang soal, mungkin kalau lihat yang di buku, mungkin Anda sulit menghayati karena itu hanya angka-angka tak bermakna. Tapi setelah Anda ambil data yang kontekstual, mungkin Anda akan merasakan nikmatnya data ya. Oke, ini strukturnya ya. Jadi Anda perhatikan pada saat Anda ini kan ambil data atau apa, berarti apa? Ke arah kolom adalah apa? Variabelnya. Ke arah ini adalah value ya, sebanyak ada berapa n baris. Jadi pada saat kalau ditulis seperti ini, jadi kita punya X1 transpose, artinya apa di sini ini? Isinya, ini kan matriks ya. Kalau sudah jadi ini kan kayak vektor, tapi di dalamnya ini masing-masing elemennya juga vektor. Menyatakan apa ini? Kalau kita lihat seperti ini. The raw vektor apa? Xj aksen ini menyatakan apa? Observasi ke J. Jadi ini ada N observasi ya. Di dalamnya adalah, jadi kalau tadi, kalau kita ngambil contoh yang pertama tadi adalah berarti apa isinya? 0,55 sama 70 itu. Cara barisnya itu. Nah ini yang ini kan nggak menarik karena kayak gini kan. Apa itu 4-1? Coba kalau sudah diganti dengan ini apa? Ini nilai mata kuliah Anda. Sudah mulai Anda ada manfaatnya kan? Tapi kan ini Anda sendirian. Nah, yang ini siapa?
Anda sekarang sudah punya berapa mata kuliah yang Anda ambil, yang sudah keluar nilainya? Anda semester 3 ya sekarang ya? Semester 1 berapa mata kuliah? 10 atau 9? Semester 2? Oke, 18 kan? Ini Anda pesertanya berapa sudah ini? Kuliah ini? Ya. 52. Tapi sama enggak mata kuliah yang diambil? Kalau sama musik paket kan sama persis. Tapi kalau sudah semester 3 itu sudah enggak pakai. Ada mata kuliah pilihan. Nah, coba untuk masih sama. Cobalah ini yang dapat contoh satu. Ada yang satu ke situ. Enggak harus semua ke situ. Kalau enggak, itu kan langsung banyak kan berarti 18 kolomnya, barisnya 52. Ya oke lah misalnya pas apa kelompoknya aja. Nah, Anda lakukan ini, dapat apa ini berarti kalau rata-rata yang ini adalah yang atas rata-rata mata kuliah 1. Ini rata-rata mata kuliah 2. Mulai ketahuan di situ. Oh, ini kok yang susah mana? 1, 2 merata-ratakan ke arah mana nih? Sorry, mungkin 4 min 1, 3. Sorry, ke arah sini ya. Jadi mata kuliah itu, kalau ternyata saya dapatnya, misalnya ada 4, wah berarti semua dapat A kan? Satu kelas ini. Mungkin kan, di antara 18 saja ada yang dapat rata-rata 4. Jadi 52 ini. Berarti kelas ini semua dapat A, semua mata kuliah yang sebagai A. Ada nggak? Apa? Mungkin semester satu ada yang mata kuliah ada dapat ini satu kelas saja. Pada tidak? Ah semua itu. Benar? Teman saya maaf Pancasila susah. Tapi sekarang Pancasila semua. Ah semua benar? Iya. Gitu. Teman saya masih enggak ada bisa A semua. Bisa ada yang masih B. Berarti ada yang nanti kalau ada perhatikan di sini dapatnya apa? Ada yang 4. Tapi kira-kira ada nggak yang rata-rata jadi 2? Mungkin sudah nggak ada ya. Kalau sekarang rata-rata di atas 3 semua ya. Nah nanti Anda lihat di sini, berarti ada berapa ada dapat data berapa di sini? Banyak mata kuliahnya tadi kan. Nah mulai digambar kayak gini, jadi kelihatan nggak? Ini rata-ratanya, ini posisi ininya. Nah dengan divisualkan ini, tapi ini hanya bisa memvisualkan yang apa? Hanya ada 2. Ini ada. Nah, sekarang Anda ambil mata kuliah yang dianggap paling ekstrim. Artinya apa? Yang dianggap paling mudah dan yang dianggap paling sulit. Mulai kelihatan nggak jaraknya di situ? Ambil 2 aja mata kuliah. Coba dari yang sudah Anda ambil, yang paling mudah berarti apa tadi? Pancasila ya, karena dari yang lain. Yang paling sulit, kira-kira sama kan? Apa mata kuliah apa yang nilainya kemungkinannya tidak semua banyak sekali mungkin di daerah. Atau falkultur. Nah, itu kan ada favoritnya satu. Arya besok akan ulang lagi. Kan bahas semua. Ada yang tidak puas cukup dengan saya. Tapi ada yang penasaran. Tapi jangan ada yang buat kayak gini. Saya pernah ada satu mahasiswa yang sampai orang tuanya datang. Sekarang gara-garanya apa? Dia orang Jogja. Bapaknya dosen di salah satu sekolah. Dapat. Kenapa saya dosen di Jogja? Tapi itu urusan dosen. Ibu anak saya punya sesumbar. Apa bahasanya? Apa kalau yang kita itu sesuatu harus dilakukan? Istilahnya apa? Pokoknya kalau sampai kedudukan saya di atas, jangan lebih lagi. Saya tidak akan berhenti di mata kuliah. Itu namanya apa? Institusi
Yang saya ambil mata kuliah itu sampai saya dapatkan. Kalau dulu banyaknya mata kuliah yang saya ambil, mata kuliah sampai saya dapat minimal D. Karena apa? Kalau saya kan belum cuma presentasi. Untuk dapat D aja harus pulang berkali-kali. Sampai ada yang 3 kali, 4 kali, misalnya. Oke, nanti mungkin pas memvisualkan ini kan kalau bacanya kalau 18 bisa nggak gambar ini? 18 dimensi kan, kalau 2 dimensi. Mulai ada masalah kan di situ? Mulai ada mikir gimana caranya reduksi dimensi. Nah, inilah salah satu pemikiran di dunia multivarian. Bagaimana saya memvisualkan kalau 2 gampang gitu kan? Maka tadi saya sarankan ambil mata kuliah yang ekstrim. Yang satu kayak hampir A semua, tapi kayaknya kalau E sekarang sudah nggak ada ya. Harusnya ada nggak sih nilai E keluar? Karena saya nggak pernah ngeluarin rasanya. Kita caranya nyegatnya melalui tugas itu supaya nggak kejadian itu. Tapi kalau nggak ikut ujian ya sama aja. Ini masih ada kejadian kalau saya terpaksa ngeluarin. Tugas nggak ngerjakan, ujian nggak ngerjakan. Ya masih E boleh turun karena itu. Oke, nanti silakan Anda yang dapat ini bagaimana memvisualkan. Terus kalau Anda punya data, mulailah punya ini kan mengukur jaraknya dengan rata. Tujuannya apa? Untuk melihat ini, kalau Anda sudah punya data, kok dirata-ratakan, terus datanya di ini kan dengan rata-ratanya. Naluriah adalah untuk melihat apa? Betapa mata kuliah ini, kalau tadi misalkan Anda punya dua data tadi mata kuliah Pancasila dengan apa tadi? Kira-kira rata-ratanya dekat kemana? Nah, itulah yang untuk bikin nilai Anda dikurangi rata-ratanya. Mulai kelihatan. Anda termasuk di bawah rata-rata, oh gitu lah. Kalau nilai yang positif berarti Anda di atas rata-rata ya. Gimana kalau di kelas saya di atas rata-rata? Karena apa? Nilai saya dikurangi rata-ratanya positif. Pas saya tidak di bawah rata-rata. Maka sering ada dipakai di dalam dunia ini, kita masih banyak sekali orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Rata-rata mungkin karena penghasilannya masih di bawah. Ya tentu bisa juga di bawah rata-rata masih banyak sekali. Nah, yang normal apa-apa, rata-rata di bawah sama yang di atas sama banyaknya. Nah, itu simetris ya. Nah, setelah itu kita dapat ini mesti ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini digambarkan lagi. Nanti saya harapkan yang ini adalah Anda bikin dulu pakai coletnya, Anda dapat ini dulu kan, terus datanya diganti dengan data yang kontekstual ya. Nah, silakan Anda tertariknya apa. Korelasi. Dan menariknya ini korelasi. Anda tahu fungsi cos nilainya berapa sampai berapa? Cos kan ada apa dulu? Cos sinus. Kalau cos nilainya ada berapa dan berapa? Nah, ternyata kalau kita bahas di sini, cos theta adalah. Nah, ini adalah bagaimana obat tadi dengan geometri. Karena kalau kita perhatikan cosine of the angle is the central relation composition. Menarik kali ini. Ini tadi yang namanya geometri. Secara geometris dia adalah kalau kita dapat sudutnya. Kalau positif berarti korelasinya positif. Kalau negatif berarti dia adalah negatif. Terus bisa nggak lebih dari satu? Ya mungkin. Tapi kalau dari YouTube sendiri pakai kalkulator atau ini, ada yang bisa dapat lebih dari satu. Tapi kalau pakai cos,
Nah, mungkin karena konteksnya tinggi satu tidak ada. Mau petanya besarnya kayak apa? Tetap nilai cos theta adalah paling tinggi satu. Nanti silakan Anda coba cari sudutnya, setelah dapat sudutnya dipakai untuk menghitung korelasinya sama enggak? Tadi yang masih punya datanya sedikit, tadi punyanya habis, tadi cuma berapa itu tadi? Dua ya, ininya. Nah itu mau dicari coba. Itu nggak tahu data tentang apa, kita nggak tahu kan. Tapi setelah diganti kontekstualnya, kita akan, oke, ini ada maknanya, kurang positif apa enggak. Kalau tadi itu apa? Nggak ada. Oke, ini ya, 34, nanti ke nah, kebetulan interpretasinya tadi ya dari. Nah sekarang kalau dalam konteks sampel, ada masih ingat ada random sampel sama non random sampel. Dalam keseharian ini kalau orang ambil sampel cenderungnya random apa non random? Saya untuk kalau sekarang maju random kan? Masuk lagi nanti. Saya sekali yang sangat pada tidak membuat dari salah. Itu kan. Kalau dulu gara-gara siapa yang menurut? Yang punya menurut, wah menurut semua kan? Oh, nengok gitu ya. Kalau random tadi sebenarnya itu tidak tadi sebenarnya. Kalau kemarin yang di USA malah di kode keputusan itu ada jadi sendiri. Ya sudah, nggak bisa lagi. Ya bisa, ya saja. Dia bilang anting. Nggak ada yang cek kan? Yo, ikut saja saya mampu saja di terus di action saja. Tapi bagaimana kita membuat sesuatu? Pakai apa? Yang terus selalu mendengar statistik. Karena inilah yang menarik ya statistik adalah mungkin Anda masih ingat di sana. Terus ini juga distribusinya Pak deliver 01. Masih ingat ini? Nggak ketemunya di mana? Saya pernah ketemu Pak. Katanya tinggal ketemunya pas di multivarian, padahal katanya ketemunya bukan di apa. Jadi Anda bisa menjelaskan apa aja mengalami apa yang di dalam satu. Jadi masalah pilihan satu kita bisa mencari. Ya. Oke, nanti nah random sampel kira-kira terus apa? Kalau dia bukan berupa ya tergantung di situ kepentingan kalau memang random benar-benar apa dia dipilih secara random dari populasinya. Nah sekarang kalau di waktu kita kerja di univariat ekspektasi dari X bar mu. Kalau sekarang ini berupa apa? Vektor min. Kalau diekspektasikan akan jadi vektor min populasinya kan. Nah, kalau matrik varian kovarian sampelnya ini diekspektasikan juga karena ini yang disebut dengan apa? Sifat apa ini namanya? Kalau ini sebagai estimator, estimatnya belum sampai Pak, semester 3. Baru PSN belum ketemu ya. Ketemunya estimasi nanti tak bias adalah di pertemuan keberapa kira-kira? Makalah Anda jadilah orang yang kadang nggak sabar. Kuliah kok masih di bab 2, 3, saya bahkan sudah sampai bab 1.
Dibolehkan kan anak dosennya? Boleh. Tapi kalau jangan dibuka kadang nggak boleh. Bukunya cuma satu, udah dikerjakan semua sampai selesai. Itu saya dulunya mau minta ya, harus bikin soal baru. Kalau sekarang nggak apa-apa. Jadi Anda masih KSM 1 berarti belum ketemu takbiyah. Besok akan ketemu ya. Namanya adalah takbiyah. Makanya dulu multivariat adalah semester 5, tapi diturunkan lebih cepat, maka akhirnya bahasa statmatnya agak direduksi. Ya, sementara jangan sebut ini apalah gitu. Jadi pada di sini adalah nanti, oke, yang penting ada tahu ekspektasi X bar adalah mu, terus ekspektasi dari SN-nya ini yang adalah sama dengan varian ke varian populasi ini, varian ke varian sampelnya. Oh, ini buktinya ini nanti statmat aja setelah lulus statmat. Maka ini nggak usah gini. Nah, inilah istilah untuk kalau kita cari determinannya. Ini masih geometrisnya bisa dilihat. Nah, inilah yang mana ukuran dari ini bisa nyatakan ini kaitannya dengan apa ini kalau kita perhatikan ke sini. Ada korelasi muncul di situ. Nah, ini area ini dikuadratkan dibagi n-1 kuadrat. Ternyata bisa juga untuk ngitung ini. Berarti kalau ngitung luas area pakai apa? Ya tergantung apa? Bentuk ininya kan. Oh, ini kalau contoh untuk 3 dimensi. Nah, silakan untuk dengan bantuan komputasinya, mungkin Anda jadi ini tidak terlalu berat. Nah, kenapa tadi saya sarankan daripada kalau Anda langsung saja masuk ke Polek, sekalian Anda mulai mengenal dunia komputasi yang cloud itu. Jadi artinya antara dunia geometri, walaupun Anda nggak dapat, tapi kadang apapun kadang kita ingin lihat investasi di situ. Oke lah, buku ini mungkin membawa ke arah seperti itu. Oh ya, kalau di matriks kalau determinannya 0 artinya apa? Ada nggak artinya? Artinya apa kalau di matriks kok determinannya 0? Ada pernah Anda menjumpai itu? Jadi kalau di sini adalah dalam konteks bagaimana dia jadi nanti ininya adalah 0. Oke, silakan nanti untuk nah sekarang dalam creating new variable. Nah, ini juga nanti di PSM Anda akan kalau saya punya ini namanya creating new variable bukan ini. Daripada saya berusaha dengan B sama T ada sensi kan tapi nggak pernah saya tanya B ini berapa. Mungkin itu ada timbangan silakan. Ada timbangan berapa? Terus di badannya berapa? Kalau masih apa anak-anak di balita selalu malah diputar yang itu. Kalau sekarang saya cuma disuruh apa? Naik di badan. Tinggi badan sudah satu perhatian penting. Jadi tinggal bikinnya aja ya. Berarti naik turunnya PNI saya tergantung apa?
B-nya, karena P-nya sudah tetap. Baru B saya naik, B saya lebih naik. Maka saya untuk nurunin BNP saya ini, apa dengan cara saya menaikkan P-nya? Yang tetap aja, itu saya mau dinaikin. Supaya turunkan BNP-nya, bahkan itu tadi harus BNP-nya di bawah 25, Pak. Supaya sama ini di sini. Oh ini berharga daripada itu, silakan aja. Tapi tingginya harus dinaikkan sampai segini. Nggak logis kan? Karena akan berdasarkan digunakan bisa semudah menurut menaikkan berat badan. Tapi saya ini tetap harus diturunkan. Nah ini sudah, kalau ini yang diusir, tanpa lihat ini, susah banget. Turunkan BNP-nya BNP terlalu tinggi. Maka harus ini. Saya harus buat apa ini? Bingung kan? Karena antara yang baru ini, tapi setelah kita yang bersangkutan nah, karena di statistik kita dibawa ke keperluan yang baru saya sebut sebagai kita ada creative variabel dari variabel yang sudah ada. Sekarang kalau misalkan Anda ditanya berat badannya, mungkin Anda keberatan, tanyakan BMI-nya, malah nggak tahu persoalannya BMI saya berapa. Anda tahu BMI-nya berapa Anda? Ya harus ngitung dulu kan, nah, baru tapi enak nyebut BMI daripada nyebut berat badan kan. Nah di saat kita membangun variabel baru adalah bisa dilakukan. Jadi apa dampaknya terhadap min-nya, variannya? Yang terakhir adalah kita bikin sebagai kombinasi linear. Nah inilah yang nanti akan saya mungkin Anda akan melakukan di sini adalah berurusan dengan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, tadinya punya variabel sebanyak P, terus Anda bikin kombinasi linearnya. Nah, itu salah satunya nanti untuk membuat, nah ini saya nggak tahu namanya ini nanti yang karakter pada saat Anda atau nanti untuk saya akan disampaikan pas di materi yang Anda bisa mencoba mencari variabel baru dari dua variabel. Nah, moga-moga ini jadi, tapi kalau saya coba cari di beberapa literatur bagaimana variabel ini, ya sampai sekarang sudah masih bukan. Tapi itu pertama yang punya artinya adalah sudah lama sekali. Atau dia dari apa awalnya harus banyak baca sejarah. Tapi ada juga nanti pada saatnya di kayak nanti materi yang sebenarnya di sini pun ada sudah boleh nyoba ya. Yang pada saat bikin kombinasi linear nanti ya. Anda punya X1 dan X2 saja lah. Kalau ini di Univaret ada sering lakukan untuk melakukan apa namanya ini? Kalau tadi kurangi rata-ratanya kan untuk melihat saya itu termasuk yang di atas rata-rata loh. Nah gitu ya. Nah rata-ratanya berapa IPK di kelasmu? Misalnya di angkatanmu. Kalau sudah dibagi ini, tanda deviasinya, niatnya apa? Metode statistik ini. Nah, saya tanya mau metode statistik aja. Siapa semester berapa? 1. Oh, sudah lupa. Anda merasakan yang lebih baik dikurangi rata-ratanya dibagi standar deviasinya. Ada orang melakukan itu. Dan kalau dalam bentuk populasi sudah dikatakan dengan apa? Anda mempunyai X dan Z adalah X dikurangi dibagi semuanya. Kalau dalam bentuk ini dikali X banyak, S-nya. Nah, maksudnya ada siapa? Apa yang siapa itu bisa kita
Dan juga kita punya juga sama dengan yang sudah itu dibagi apa? Sigma per akar N. Ada juga punya apa? P adalah juga itu dibagi S per akar S. Yang menemukan namanya itu kalau mahasiswa namanya student, student apa? Jadi kreasi susah dan kalau kita baik ada kita bisa menemukan ini kan? Cuma dari semua dengan S, itu jadi distribusinya, kita ini distribusinya apa? Normal standar. Coba kalau dalam hadis gula dari badan ini penemunya ada. Tapi kan berpuluh ingin ini ya. Kan kayak iseng-iseng aja kan ini sigma tidak S. Ya mungkin saat ada proses sampai sini lah. Kalau mas kayaknya masih bagian saya karena itu setelah UTS kan gitu. Tapi di waktu di metode statistik Anda mungkin dikenalkan itu sering dinamakan kadang di bahasa sehari-hari semua yang apapun transformasi itu dikatakan normalisasi. Artinya apa? Apakah semua jadi normal? Kalau yang ini namanya sudah standarisasi. Tapi kalau dari luar jadi normal. Tapi kan nggak sama jadi normal. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau saya di bahasa sehari dipakai normalisasi, ada standarisasi tujuannya apa? Supaya yang notasinya tadi ada kilogram, ada meter, ada itu semua dibawa ke sudah satuannya hilang. Karena apa? Meter dibagi meter kan sudah hilang. Ini kan satuannya meter, ini meter. Meter dibagi meter jadi sudah terpengaruh oleh satuan. Tapi dia nilainya antara kita rata-ratanya adalah dengan jadinya satu. Jadi dia sudah nggak ada nilai-nilai yang terlalu besar. Maka tadi pada saat ada bermain multivariat, mungkin variabelnya macam-macam. Kalau tadi nilai semua enak kan masih kan? Cuma bergerak antara berapa? 0 sampai 4 ya. Tapi kalau sudah dicampur tadi dengan ada berat badannya, tinggi badannya, pengaruh mungkin ada kaitan dengan nilainya ini bisa. Nanti silakan Anda pada saat diubah dalam bentuk seperti itu dampaknya apa? Oke, nanti jadi silakan pada saat Anda yang kebagian contoh soal itu, terus bagaimana yang berapa pada saat, jadi sebenarnya sampel mean juga merupakan kombinasi linier. Karena apa? Jumlah kan dibagi. Sudah ilustrasi dari itu. Tapi ke arah lebih ke arah garisnya ya. Kalau yang nanti ada ke arah kolomnya. Oke, ini soalnya ada berapa ini? 20. Berarti kalau soalnya 20, ini berarti apa kita lanjut? Dua puluh tadi ya soalnya ya. Setelah 20 berarti di sini satu lagi. Ini satu lagi. Oh, udah ini kan yang di. Benar ya tadi 20 ya. Nah, terus misalkan ada belajar kayak gini di bab ini ada boleh searching ini ya. Di copy terus di sub juga ya. Anda perlu nggak ini dari bukunya si Anderson? Terus terkait yang terkait. Nah sekarang ada yang namanya buku-buku kuno, tapi saya sama si orang tadi. Sekarang ada yang ingin lihat yang apa dokumen lama ternyata ada yang kayak gitu di upload di webnya dia. Maka kita bisa baca juga buku-buku lama yang kalau nyari itu kan yang harus juga.
buku-buku dia sudah mungkin sudah rusak. Saya cuma ada yang mau juga, Pak. Saya sudah sangat, karena pentasnya sudah mau rusak kan. Nah, ada yang mau recovery dengan cara di scan di upload di internet, jadi kita bisa baca dokumen apa saja kemarin ini baca. Jadi kalau kita sering ada perusahaan kan kalau dibaca agak susah ganti yang lainnya. Terus itu udah mulai hanya dibikin terus gantilah kolemnya diaktifkan. Gimana saya dikumpulin pakai kolem? Kalau di komputer bisa minta programnya kolem untuk hitung apa tadi? Agar bisa menjadi. Maka saya lihat sekarang sudah merasa relatif lebih cepat karena dibanding cara sumber informasinya ini. Jadi jadwal programming itu paling besar. Karena apa? Kita sudah belajar cuma karena nggak perlu. Kita langsung jalan sendiri. Oke, untuk yang minggu depan ini kita mulai masuk di dunia statistiknya. Kita disebut normal selalu sebagai awal kita berkenalan dengan statistik yang di metode statistik ada pengulangan diskusi. Ya kalau itu ada bilangan ada sesuatu ini tapi setelah yang kontinu kita normal ditemukan oleh kalau itu juga yang masalah. Ada yang dia caranya juga menarik. Gimana dia praktik terus kalau itu saja. Kalau bingungnya betul-betul masih gampang. Ikut geometrik, makanya ada yang bendung waktunya pakai bendungnya pakai bendungnya. Artinya apa? Karena mudah ini. Nah ini besok kita akan sudah akan fokus di energi. Nah nanti apakah ada data yang berdistribusi normal? Apakah cuma data berdistribusi normal? Tidak semudah itu menjumpai. Betapa susahnya kalau hidup dengan data normal. Sekarang mencari yang dengan normal banyak enggak? Untuk sudah usia saya, usahanya dan karuan. Maunya nurunin yang ini malah yang banyak. Jadi menjaga supaya BNI-nya normal itu bisa saja. Kalau usia ada masih mudah banyak. Cuma ada mayoritas BNI-nya normal. Kalau lihat seputar saya civil, coba ada itu BNI-nya benar nggak antara itu? Iya kan? Tapi ada orang yang seusia saya itu. Yang BNI masih normal, tetap saya sudah normal saja BNI-nya. Yang jelas biasanya sudah mengatasi ini. Gara-gara apa? Tinggi badannya apa berasa saja? Berat badannya tingginya sudah susah mau diapain lagi. Mau ditarik ya sudah nggak mungkin. Waktu kan itu ada saudara menggantar antara ditarik. Kalau sama ada yang dipasang ini, jadi lama-lama kepalanya tinggi kan. Dia itu bila dari tambah ya, tambah iring satu naik lagi. Itu kayak di ponsel dengan namanya dipasang. Oke, jadi ini 3 minggu ada supaya sadarlah bahwa al-jazar mampu vektor nanti kita akan bersama sampai motivasi ini berakhir. Tapi pakai cara menikmatinya gunakan kalau saya lebih bahasa komputasi. Karena warna komputer ada gambarnya saya tadi lupa gambar tadi. Kalau masih 2 dimensi gambarnya masih gampang, datanya masih sedikit gampang. Pada satu gambarnya ada mau gambar itu. Nah, maka saya ada yang digunakan. Walaupun tadi masih hitungannya sederhana, tapi ternyata ada masalah juga. Tapi untuk kami seterusnya nanti coba berasa. Dan untuk kami seperti kayaknya sudah dipakai itu sudah ya. Jadi mungkin nggak akan saya pakai lagi. Silakan ada berurusan dengan ahli matematika.
Nah, nanti yang di sini saya kemarin tadi, tapi jadi otomatis saya dapat feedback dari Anda, cuma nanti hanya lihat saya dari langsung di situ. Nah, tolong Anda mulai klaimkan sambil nanti saya cek yang apa, jangan sampai kosong pada saatnya, karena misalkan ini yang masih kosong lama-lama kan akan saya kasih warna. Karena ada yang sampai berakhir kuliah ternyata nggak ngumpulin tugas. Dan Anda lihat di sini, kalau nggak salah bobotnya mungkin belum hilang ya. Ada kadang saya rubah-rubah kan di sini. Nah ini kan ada ini 555 berarti dampaknya kan ada kan. Ini, nah 100-nya. Anda sebenarnya sudah bisa melihat sampai berakhir, tapi saya besok kan hanya sampai UTS kan. Dengan saya Anda sudah dapat berapa, sudah kelihatan di sini sebenarnya. Ini sementara masih nilainya apa? Semua. Walaupun sudah mengerjakan tugas, masih Untuk meraih A, gimana kriterianya Mas? Sudah ngerjakan dapat poin 10 aja masih ya saya manut yang bikin tapi ini masalah. Artinya janganlah hanya tugas saja. Kalau ingin A, harus meraih ya banyak mungkin. Tapi saya akan adanya tugas adalah tadi ya, untuk menghindarkan syukur jadi nggak ada nilai syukur nggak ada nilai D, syukur nggak ada nilai C. Tapi saatnya jalanilah semua itu. Maka saya ingat adalah nikmati itu, maka kita yang senang komputasi, yang laptopnya enggak, mesti ada alasan kalau yang enggak ini jadi minta laptop. Gimana kalau enggak punya komputer? Masih bisa ikut ujian ini? Datang kan nyari komputer yang bisa pakai yang gratis. Gimana saya ada komputer yang bisa digunakan? Sudah ada ini. Kalau dia nggak sewaan komputer, jadi kita datang ke situ, tapi harus bawa display, banyak display. Kalau sekarang tinggal login aja, kita rapat ada kondisi koneksi. Ya, ini masih ada kayaknya. Terus dia kata mau print data situ. Tinggal connect kayaknya, langsung dikatakannya. Misalnya dia ada komputer berapa? Nah, alasan adalah cuma komputer satu, sudah adalah ranting programnya. Bisa nanti di mana aja kalau program ada? Bisa, karena sudah. Kalau nanti nggak ada, yang penting ada koneksi internet di situ. Pakai HP bisa nggak koneksi di ranting? Bisa kan? Nah, siapa yang punya HP? Nggak ada, sedang beli punya HP. Kita pada megang HP semua. Ya, saya kira berarti sampai ini terima kasih. Menurut lagi besok sudah bermain dengan distribusi normal. Oke, nggak tahu sudah mati belum.